Halo Kang Uji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Uji, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktu ya mau ke sesi konseling hari ini di sesi konseling yang pertama ya. Tadi ke sini eh, dari mana? Dari mana dulu tadi? Dari tempat nongkrong dulu. Oh, dari tempat nongkrong dulu nyantai. Maaf ya diganggu nggak waktunya ini? Enggak, kebetulan lagi free. Lagi free ya. Kang Uji sesuai intake inform yang udah Kang Uji kasih ya. Intake inform itu list yang file yang dikasih nanti. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi konseling ya. Nah, Kang Uji sendiri tahu nggak apa itu sesi konseling? Gak tahu. Nggak tahu, belum pernah di konseling sebelumnya? Belum. Belum. Oke, jadi izin saya menjelaskan ya. Sesi konseling itu adalah proses ya, suatu usaha kerjasama antara konselor dan klien. Kang Uji sebagai klien, saya sebagai konselor yang memfasilitasi permasalahan Kang Uji itu agar bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan baik gitu. Dan di sini kita hanya bisa berusaha dan selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya Kang Uji ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terkait mungkin konseling atau Gak ada. nggak ada? Oke, perkenalkan dulu ya nama saya. Belum perkenal. Perkenalkan nama saya Ahmad Adam. Sekarang saya sedang menjalani tugas ya, dan juga saya kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah. Tahu Untas? Tasik. Di Gobras nih, di Gobras. Nah, ya itu. Kang Uji sendiri perkenalkan dirinya. Oh, nama saya Pauji Muhammad Faisal, sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya. 10 Tasik yang di sana. Ya, Karikil jangan Karikil. Hobinya apa? Hobi futsal. Hobi futsal. Sekarang lagi ada kesibukan apa di rumah? Lagi fokus ngerubah badan. Oh, lagi ini workout ya. Mantap lah. Iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Channel apa yang biasanya suka diiniin? Channel tutorialnya siapa? Banyak sih. Jarib, terus Jarib yang king itu kan? yang King Jarib. Terus sama siapa lagi? Udah sih yang sering ditonton mah Jarib, Oh, cuma Jarib. banyak motivasi dari konten-konten kreator lain. Oh, oke, baik. Itu keren sekali sih. Anak muda mau workout dan mau merubah diri menjadi high value man ya kan? High value man. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling ini, alangkah baiknya minum dulu, Kang Uji. Silakan minum aja dulu. Santai, rileks. Nah, saya ingin menjelaskan asas-asas kerahasiaan ya. Jadi sesi konseling ini sifatnya privat ya. Jadi apapun yang Uji katakan kepada saya, mau itu permasalahan yang sangat sensitif, Kang Uji tenang saja karena saya di sini itu hanya membantu Kang Uji dan juga menjaga rahasia Kang Uji. Dan juga ada asas keterbukaan karena kalau misalkan Kang Uji sendiri nggak terbuka, saya nggak terbuka, proses kolaborasi kerjasamanya itu nggak akan dapat gitu, permasalahannya itu nggak akan keluar jalannya. Jadi kita sama-sama, kita kerjasama agar menjadi lebih baik lagi. Kang Uji kan tadi sedang memperbaiki dirinya. Berarti itu bisa menjadi tema bahwa Kang Uji ini konseling ingin memperbaiki diri gitu. Oke, Kang Uji, dari sesi konseling ini apa yang ingin terjadi pada diri Kang Uji? Kalau yang dipikirkan saya saat ini sih lagi cari apa buat ngerubah diri, sama mau ngasah otak juga, soalnya kan sekarang saya kelas 12. Iya. Mau melanjutkan kuliah juga. Nah, saya tuh bingung soalnya yang ke satu tuh dari nilai
Ya, nilai ya. Ya nilainya tuh agak kurang lah, Iya. agak kurang. Terus kan nilai itu kurang tapi kemauan tuh mau dari univ-univ yang ternama nih. Iya, oke. Jadi kemauannya tinggi ya. Oke. Nilai kurang, terus saya juga bingung gimana caranya buat masuk gitu Iya. dengan nilai kurang itu. Oke. Nilai kurang itu usaha apa sih yang Uji lakukan selama ini? Kalau selama ini sih yang saya lakukan sama seperti orang lain, rajin belajar. Belajar mungkin ya. Sama suka ikut tes-tes dari universitas lain juga. Oke, jadi suka ikut tes juga ya usahanya. Kemarin juga ada tes bahasa Inggris. Oke, keren banget ya. Matematika. Oke. Sekarang lebih fokus itu ingin masuk ke bidang apa kuliahnya? Kalau bidang saya maunya tuh PJOK. PJOK, jadi olahraga ya. Olahraga, ya. Karena dari awal tadi ngikutin King Jarip ya. Oke, baik. Saya juga sebenarnya suka kepada King Jarip karena konsistensinya sih yang saya lihat dari dia dan disiplinnya. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Uji dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Uji boleh membuat posisi tubuh yang rileks dan tarik nafas. Oke, rileks aja senderan biar enak. Nah, oke, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam, diresapi, buang. Oke, rasakan lebih enjoy, benar-benar rileks. Dan bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling, Uji pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Dan saat Uji tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Uji bicarakan kepada saya tuntas karena keajaiban telah merubahnya. Karena Uji tertidur, oke, Uji tutup matanya. Oke, relax, tarik nafas. Karena Uji tertidur, Uji tidak tahu apa yang terjadi dan saat bangun di pagi hari, apa yang Uji rasakan berbeda pada hari itu. Oke, buka. Apa yang terjadi pada pagi hari itu? Bagaimana perasaannya? Sangat terharu sih, sangat senang sekali soalnya banyak dari kemauan saya terwujud gitu. Banyak kemauan Banyak yang perubahannya terwujud, juga. banyak perubahan yang terlihat ya. Oke, lalu apa lagi? Nilai-nilai berubah gitu, dari yang tadinya turun jadi naik. Yang tadinya turun jadi naik. Oke, apa yang Uji lakukan pada pagi hari itu? Melakukan seperti hal-hal biasa sih, sekolah, Aktivitas berangkat sekolah ya. Ya. Oke, semangat apa itu yang membuat pagi yang berbeda? Saya merasa bahwa diri saya hari pagi itu jauh lebih baik dari yang kemarin. Oke, jadi menjadi lebih terpacu semangatnya ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Adakah orang lain yang mengetahui bahwa pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Uji? Ibu saya sih. Ibu saya. Oke, mama ya. Ya. Apa yang mama lihat berbeda pada diri Uji pagi hari itu? Berangkat sekolah awal. Soalnya kan saya kalau berangkat sekolah itu selalu nyantai. Iya, selalu relax ya. Kebetulan dekat sekolahnya sama rumah, jadi Iya. nyantai aja lah. Jadi enjoy aja lah Ya. gitu ya. Jadi ketika di pagi hari itu Uji menjadi lebih gesit, tepat waktu ya. Nah, apa yang mama Uji sadari bahwa pagi hari itu ada yang berbeda? Ya itu tadi.
Ya yang tadi ya. Oke. Berbedanya adalah uji menjadi lebih gesit lagi ke sekolahnya ya. Kira-kira apa yang Mama Uji katakan ketika melihat Uji itu, wah Uji asa beda gitu. Apa Yang ibu saya katakan sih, dia ngomong tumben berangkatnya pagi banget gitu. Iya. Kebetulan berangkatnya kalau gak salah jam 6.15 lah. Terus bagaimana reaksi Uji ketika mendengar Mama mengatakan seperti itu? Ditutup-tutupi sih. Ditutup-tutupi? Iya, kata aku teh gak apa-apa, lagi pengen aja gitu. Padahal mah dalam hati mah semangat banget gitu. Lagi bergejolak ya. Tapi gak pengen orang lain tahu gitu. Iya. Nanti mungkin takutnya gaya apa gimana ya. Takutnya dikira sombong atau apa. Oke, baik. Dan Uji merasakan ada motivasi yang kuat ya untuk menjadi lebih baik. Adakah orang lain lagi yang mengetahui apa yang berbeda gitu pada diri Uji pada pagi hari itu? Ada di sekolah teman kelas. Teman sekelas. Ya. Apa yang dilihat dari teman sekelas gitu? Perbedaan Uji itu seperti apa? Saya selalu menjawab ketika guru memberikan pertanyaan, lalu saya suka maju ke depan paling awal gitu. Ketika guru memberikan soal. Jadi Uji lebih aktif lagi ya dalam bertanya dan menjawab ya. Oke, itu bagus sekali ya. Bagaimana reaksi Uji ketika mendengar teman Uji berkata bahwa si Uji halus jadi benar-benar aya perubahan. Apa rasanya gitu bagi diri Uji? Perasaannya gimana? Seneng sih, tapi saya gak mau bikin insecure orang lain. Kata saya tuh biasa lah, karena belajar aja. Gak mau ada gak mau menyombongkan diri. Gak mau merendahkan orang lain. Jadi Uji rendah hati ya. Oke, baik. Nah sekarang katakan saja semua yang tadi Uji jelaskan sudah Uji capai dan apa yang Uji rasakan setelah itu. Ketika semua yang Uji katakan tadi udah tercapai nih, Uji nilainya menjadi lebih baik, terus Uji berangkat sekolahnya lebih gesit, dan Uji di sekolah menjadi siswa yang sangat aktif daripada biasanya. Bagaimana perasaan Uji? Senang sekali sih, soalnya kan kemarin saya selalu melihat motivasi dari orang lain. Nah kalau sekarang kan saya sendiri yang menjadi motivasi buat orang lain, memberikan support, keren sekali ya. Jadi contoh buat orang lain. Menjadi contoh bagi orang lain. Oke, mantap itu. Seperti King Jarib ya. Iya betul. Berarti Uji menjadi sebuah teladan yang baik ya, agar teman-teman bisa bareng gitu ya. Oke, baik, sekarang saya ingin Uji tutup matanya. Oke, relax, senderan, tutup matanya, tarik nafas dulu. Fokus pada sensasi puas yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan Uji di sana. Di mana titik kebahagiaan dalam tubuh Uji saat ini, dan pegang titiknya di mana? Oke, di dalam hati atau dada ya. Baik, sekarang saya ingin Uji merasakan segalanya di sana. Perasaan ini kecil atau besar? Lumayan besar gitu. Lumayan besar. Rasa bahagia, bergejolak, semuanya lumayan besar. Ya 50-50 lah sama lawan bahagia. Oke, baik. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak.
tidak berbentuk ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin uji bayangkan kaki uji masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan uji ke memori, mungkin itu di SMA kelas 1, 2, 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Oke. Di saat apa? Di usia apa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Persisnya kelas 1 SMA itu seperti apa yang uji bayangkan, yang uji rasakan? Sekolah di sesi bagian pagi, bagian siang. Oke, terus apa yang terjadi lagi di sana? Merasakan capek sih. Capek. Oke. Apa yang membuat uji menjadi capek, menjadi tidak enak hatinya? Karena kebetulan saya sesi siang belajar, pulang sore. Itu menurut saya lelah sih. Melelahkan sekali ya. Uji dari pagi sampai sore itu sangat melelahkan ya, Di. Oke, karena uji yakin uji bisa melakukannya dan itu membuat uji dapat enjoy menjalaninya. Saya penasaran, apa yang ada dalam pikiran uji saat itu? Pengen sukses sih, jadi yang mau capek mau gimana pun tetap dihadapin. Pengen banggain orang tua juga. Mau sebagaimanapun rintangan itu menghadang uji, uji tetap semangat tanpa henti. Jadi ketika uji berpikiran bahwa uji mampu melakukannya, ada perasaan lega dan senang sehingga uji enjoy dalam situasi seperti itu. Sekarang saya ingin uji turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa puas dan lega itu muncul. Mungkin di SD kelas 6, 5, 4. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya menjadi ketua Paskibra dan kapten bola. Wow, luar biasa sekali ya. Boleh saya tahu apa yang terjadi ketika uji menjadi ketua Paskibra? Saya membina anggota-anggota saya buat formasi upacara, mengikuti lomba-lomba, sampai SD saya menjuarai lomba-lomba itu. Oke, karena uji berhasil menuntaskannya, membuat uji merasa bahagia dan yakin terhadap kemampuan uji. Uji sangat yakin kalau uji itu bisa. Oke, apa yang terlihat berbeda dari uji saat itu? Saya merasa lebih aktif kalau SD. Merasa lebih aktif. Apa kira-kira yang membuat uji mampu untuk melakukannya? Saya penasaran gitu sama hal itu. Karena kakak kelas saya sih. Karena kakak kelas? Ya, termotivasi dari kakak kelas, dari alumni SD. Oke, jadi kakak kelas itu membawa uji ke jalan yang lebih baik ya. Dan ketika itu muncul, perasaan apa yang uji rasakan? Saya berkata dalam diri saya, wah saya harus seperti dia, saya harus bisa kayak dia. Oke, ada lagi nggak pengalaman lain yang membuat uji merasa yakin dengan potensi yang uji miliki? Menjadi kapten bola. Menjadi kapten bola. Oke, baik, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, skala itu pengukuran ya, dimana 0 adalah uji merasa terpuruk,
Dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana uji sangat percaya diri. Ada di skala berapa kira-kira uji saat ini? Kalau untuk saat ini sih mungkin dari 0 ya. Dari 0. Berarti 0 itu uji tidak merasakan terpuruk. Oke. Jika seandainya uji mempunyai masalah, kira-kira uji berada di skala berapa? Kebingungannya mungkin itu 1, 2, 3, 4 atau 5, 6, 5. di 5. Oke. Berarti uji sangat luar biasa ya, karena mampu mencapai angka 5. Dari 0 sampai 5 itu kan lumayan jauh ya. Bagaimana uji mampu mencapai angka 5 itu? Saya yakin bahwa diri saya sendiri bisa melewatinya. Oke, Dengan uji motivasi yakin. orang lain juga, dengan bantuan doa ibu juga. Oke, itu sangat luar biasa ya doa ibu ya Ji ya. Dan sekarang Uji meyakini bahwa diri Uji sangat spesial karena mampu mencapai apa yang Uji inginkan. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Uji supaya dapat naik 1 poin ke atas? Ingin keterima kuliah di Universitas Gadjah Mada. Oke, Uji ingin mohon maaf Ji, tadi dari pengukuran skala saya salah. Jadi Uji kan milih skala 0 ya. Skala 0 udah ke 5. Jadi semakin naik skalanya semakin Uji membaik. Tapi kalau Uji semakin turun skalanya, Uji lagi terpuruk, kebingungan, cemas, hatinya itu nggak enak nih. Nah, Uji kan sekarang udah berada skala 5 ya. Ya, kalau Dan untuk sekarang sih di 5. Di 5. Oke, Uji ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada. Ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang terjadi ketika Uji ingin naik 1 poin menjadi angka 10? Kayaknya sih makin giat belajar sama ikut tes-tes di univ-univ lain. Oke, jadi lebih giat belajarnya, ngikutin tes-tesnya. Oke. Sama aktif dari esko juga buat sertifikat. Oke. Bagaimana cara memikirkan hal-hal bahwa saya bisa gitu? Gimana sih Uji mikirin kalau saya mah bisa gitu, saya pasti bisa ke Universitas Gadjah Mada gitu? Gak banyak harapan juga sih, soalnya universitas gede, cuman ya semoga aja dengan dukungan Allah pasti bisa ya Ji ya. Jadi Uji akan katakan pada diri Uji bahwa Uji bisa dan mampu seperti itu ya. Oke, apakah teknik tersebut dapat memberikan efek positif pada diri Uji enggak? Teknik yang Uji lakukan, seperti Uji sekarang sedang melihat motivasi Uji kalau sekarang. Yang saya rasakan sih dapat merubah diri saya dengan cara melihat motivasi orang lain. Soalnya banyak dorongan juga, banyak doa juga dari orang lain, banyak yang mensupport juga buat kemauan saya. Jadi Uji sangat-sangat kuat, ambisi juga kuat, support system juga udah baik ya. Ya. Kayak apalagi didukung dengan pasangan. Oke, terus kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Uji agar mampu naik poin ke atas lagi? Kalau harapan saya untuk sekarang sih udah itu aja. Gak ada yang lain. Soalnya itu juga belum tentu keterima. Oke, jadi ada nggak sih usaha-usaha Uji selain Uji belajar dan mengikuti
seminar-seminar ada nggak usaha lain, misalkan uji melatih daya pikir, melatih daya ingat, atau uji melatih meditasi agar lebih berdamai dengan diri sendiri? Ya, kalau untuk sekarang sih lebih ke meditasi. Meditasi, uji sedang melakukan meditasi. Ya. Oke, tarik nafas, buang dari mulut. Bagaimana cara latihannya? Menyendiri sih. Menyendiri. Ya. Lebih ke muhasabah ya. Ya. Oke, dapatkah itu uji lakukan dan kira-kira apa efek yang uji rasakan? Jauh lebih baik sih kalau lagi sendiri dibanding Jauh lebih banyak baik daripada di keramaian. Soalnya lebih hening, lebih tenang gitu pikiran juga. lebih santai ya Ji ya. Saya terpukau sekali ketika uji menemukan solusi-solusi yang dapat uji lakukan untuk membuat perubahan pada diri uji. Seperti halnya tadi uji, meskipun uji mempunyai tujuan, tapi uji mempunyai usaha juga yang dilakukan. Karena motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi kan. Oke. Dan saya sangat mengapresiasi uji, keinginan uji, semangatnya uji ingin masuk ke universitas yang lebih baik, yaitu Universitas Gadjah Mada. Baik ya, kira-kira apa yang perlu uji lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat uji mencapai tujuan yang uji inginkan? Seminggu ini kira-kira apa yang perlu uji lakukan? Kalau buat seminggu itu kan waktunya sedikit ya. Iya. Tapi insya Allah lah kalau buat diri sendiri pasti bisa mungkin melakukan tes-tes yang lebih sulit lagi mungkin. Iya, progres yang mungkin seminggu gitu ya. Oke, baik. Jadi uji akan melakukan sebuah tes-tes yang akan melatih diri uji menjadi lebih baik. Baik, latihan apa kira-kira Ji? Tes-tes itu seperti apa kira-kira yang? Seperti UTBK, tes-tes ulangan gitu kayak bahasa, matematika, hukum ya. Terus apa lagi Ji yang perlu uji lakukan supaya dapat mempercepat tujuan uji? Paling kalau buat seminggu doang masih fokus ke jasmani aja, PJOK. Soalnya mau ngambil PJOK juga. Oke, mau ngambil PJOK ya? Nah, baik Ji, sebelumnya mengakhiri saya ingin uji menuliskan kesan yang uji dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas. Nah, sementara uji menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Nah, oke, uji bisa dibuka matanya. Oke, baik. Bentar. Nah, oke, baik. Uji, jadi ini itunya. Nah, ini kertasnya. Silahkan uji tulis. Nah, oke. Uji tulis kesan dan pesannya ya. Selama sesi konseling ini. Udah. Baik, bolehkah saya tahu apa yang uji tulis mengenai sesi konseling kita hari ini? Oke. Menjadi lebih plong sih, menjadi lebih fresh juga. Soalnya kan baru kali ini Ya. konseling. Dari sekolah ya. Juga banyak sih yang menawarkan konseling. Iya. Tapi saya belum siap buat terbuka ke orang lain. Iya, baik. Baru sekarang. Terima kasih Uji karena Uji sudah mau terbuka kepada saya terkait permasalahan yang Uji rasakan kepada saya, dan itu memang tidak mudah untuk membuat kita menjadi terbuka ya sama orang lain. Nah, saya mempunyai pesan untuk Uji. Saya sangat senang sekali karena Uji mau menceritakan banyak hal terkait
masa depan Uji dan juga usaha-usaha yang Uji lakukan itu sangat membuat saya termotivasi juga sebenarnya, karena saya juga sebetulnya sama sedang melakukan progres, yaitu progres bulking kan, untuk membesarkan tubuh juga ya. Dan juga untuk akademi ya, mungkin di bidang akademik saya juga sedang mengusahakan agar mendapat IPK yang lumayan baik gitu, dan mendapat ilmu yang bisa bermanfaat bagi semua orang, seperti halnya teknik konseling dan hal-hal yang lain gitu. Dan kamu juga udah menceritakan dari SD ya, menceritakan tadi Uji menjadi kapten main bola SD kan, itu ya SD ya, Ketua menjadi Paskib ketua paskib juga, itu sangat hebat dan sangat perlu diakui gitu, itu hebat sekali, luar biasa. Dan juga saat-saat SMA Uji SMA mungkin masa terpuruk ya, karena mengenal kehidupan. Lagi bingung juga sih Lagi bingung juga ya. mau masuk universitas mana, sama kan kalau mau masuk univ gede kan lihat nilai juga. Iya betul. Dan juga saya berterima kasih juga kepada Bapak Gian yang sudah memberikan tugas saya, yang tugasnya memang saya harus membantu orang, dan itu saya senang gitu membantu orang. Dan meskipun di sisi lain saya banyak kesibukan, tetapi inilah gitu cara saya belajar mengelola waktu, diri saya, emosi saya. Kadang stres juga sih Ji sebenarnya, kan aina banyak tugas banyak, terus di satu sisi lain tugasnya bukan satu gitu, sekarang kan lagi UAS juga, jadi kita tuh benar-benar Capek. iya capek, jelas capek terus, tapi capek tuh harus terus bari gini nih, harus bari ngerjakeun. Nah di situ sih untuk pelajaran buat saya juga. Nah sekarang baik, sepertinya sesi konseling pertama mesti kita akhiri, dan pada saat sesi kedua nanti saya ingin Uji melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Uji setelah sesi konseling hari ini. Terima kasih Uji ya. 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 Nah, sudah mungkin